Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Pasti Paham, tempat belajar Excel dengan cara yang gampang, cepat, dan tentunya bikin kamu pasti paham. Di video kali ini kita bakal belajar Excel mulai dari nol, yang mana buat teman-teman yang belum mengerti sama sekali Excel, di sini kita akan belajar bersama-sama. Oke. Di sini saya sudah siapkan materinya. Microsoft Excel adalah aplikasi pengelola data berbentuk tabel yang digunakan untuk menghitung angka, mengelola data, membuat grafik, membuat laporan. Jadi Microsoft Excel ini memang sangat penting kali di dunia kerja dan wajib banget buat teman-teman yang mau memasuki dunia kerja, yang ingin bekerja sebagai admin dan apapun di bagian komputer kawan-kawan. Kemudian kita akan belajar, episode pertama kita belajar workbook. Workbook itu adalah tempat file kita bekerja. Oke. Di sini blank workbook kita bekerja. Buat teman-teman, jika tampilan workbook saya, Excel saya berbeda dengan punya kawan-kawan, misalnya seperti ini file Excel yang sudah saya kerjakan sebelum-sebelumnya. Jadi kalau teman-teman kosong itu aman, tenang aja. Kemudian sini ada more template yang disediakan oleh Microsoft Excel, misalnya membuat kalender atau membuat laporan. Tapi di sini tujuan kita bukan untuk menggunakan template. Nah, karena di perusahaan itu rata-rata mengcustom sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita pilih lagi, klik home. Coba kita pilih workbook. Inilah dia interface tampilan dari Excel. Kemudian kita akan belajar worksheet. Worksheet itu lembar kerja kita. Jadi kalau workbook itu tempat kita bekerja, worksheet itu lembar kerja kita. Analogi sederhananya, workbook adalah sebuah buku yang terdapat beberapa halaman. Nah, beberapa halaman itu yang disebut dengan worksheet di sini. Sheet 1, sheet 2 kita bisa klik icon ini, new sheet, sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nah, sheet ini pun bisa kita ubah, klik 2 kali atau kita klik kanan rename. Nah, kalau kita mau delete, klik aja nih delete. Nah, sini kita mau ubah, klik aja 2 kali, kita membuat sini belajar, enter kan. Nah, kemudian kita belajar namanya cell. Oke, cell itu kotak-kotak ini kawan-kawan. Kalau kawan-kawan melihat ada kotak-kotak di dalam Excel ini, itu namanya cell, berfungsi untuk kita memasukkan data. Contoh, kalau kita masukkan data ini namanya Colby. Nah, ini datanya namanya. Data itu kan bisa berupa huruf, angka, simbol, dan segala macam. Kemudian kita belajar ribbon. Ribbon ini nih, home, insert, page layout, data, dan seterusnya. Fungsinya menampilkan toolbar. Toolbar itu yang ada di bawahnya. Nah, ini dia, bold dan segala macam. Toolbar itu yang berfungsi untuk mengeksekusi apa yang kita inginkan, apa yang kita buat untuk sel kita nih. Misalnya kalau kawan-kawan mau buat teks Colby ini menjadi tebal, kawan-kawan bisa pilih bold. Nah, ini dia ya. Kawan-kawan misalnya mau mengubah ukuran size-nya, ukuran fontnya, ini dia 16, 20. Oke, gitu dia kawan-kawan. Kemudian kalau kawan-kawan misalnya mau membuat warna di dalam sel kita ini, warna kuning, ini kita pilih aja, atau warna hijau, warna hitam, terserah teman-teman lah. Nah, itu dia ya fungsi dari ribbon dan toolbar. Kawan-kawan misalnya mau buat dia ada bordernya, kita bisa pilih nih border nih, all border. Nah, gitu kawan-kawan. Kemudian ini coba kita delete. Nah, kalau kita delete, kita kan mau delete semuanya, gak mungkin satu-satu kita hapus ini dulu, kita hapus lagi ini jadwal putih, ribet banget ya. Kita kan maunya super cepat. Nah, kalau kita lambat-lambat kan juga digeplak juga sama bos. Kemudian kita coba kembalikan ke awal, undo atau Ctrl Z nih. Nah, kalau ini namanya tooltip. Tooltip itu
informasi yang diberikan Excel agar kita mengetahui fungsinya buat apa. Kita undukan aja nih. Jadi kalau kita delete, dia cuman menghapus teksnya. Jadi bagaimana kita mau menghapus semuanya? Kita pilih clear di sini, clear all. Kalau kita clear konten, teksnya aja yang terhapus. Kalau kita clear format, berarti yang terhapus apa tuh? Format yang kita gunakan tools tadi, border sama pewarnaan. Coba kita kembalikan. Coba kita pilih clear all. Itu dia ya. Baru kita pilih, kita belajar kolom sama row. Kolom itu A, B, C, D, itu namanya kolom. Kemudian sini ada baris 1, 2, 3, 4. Jadi penamaan ini sangat penting buat teman-teman belajar Excel agar nantinya ketika teman-teman belajar Excel di tutorial lain, teman-teman paham kolom itu apa, baris itu di mana letaknya, apa itu sel. Jadi kawan-kawan mampu mengeksplor lebih baik lagi dibanding tutorial yang saya berikan ini. Contoh nih, kalau saya buat ini satu. Nah ini saya buat, kita coba menjumlahkan sederhana aja ya. Sama dengan rumus Excel selalu diawali dengan sama dengan 1 ditambah 1. Nah enter. Nah kok bisa tahu Excel 1 tambah 1 dengan 2? Coba kita ubah datanya. Nah Excel kok bisa tahu juga ketika kita mengubah datanya, dia juga berubah datanya karena di sini formula bar. Nah di sini sama dengan E6. E6 artinya kolom E, ini dia kolom E baris ke-6. Nah ini dia kolom E baris ke-6, isinya apa? Isinya 3 ditambah F6. Kolom F, ini dia kolom F baris ke-6 yang isinya 1, jadi 3 ditambah 1 hasilnya 4. Begitu kawan-kawan. Jadi sel itu mesti kita pahami, apa itu sel, apa itu kolom, apa itu baris. Kemudian membuat nomor urut. Formula bar tadi udah ya, ini formula bar tadi. Membuat nomor urut kan kawan-kawan nggak mungkin kan gini. Mau berapa lama, mau sampai 10 data 20 data itu saja sudah lama. Jadi coba ikuti langkah-langkahnya untuk membuat nomor urut otomatis. 1, kita buat ini 1. Udah, kita tarik aja nih yang ada ujungnya nih, ini ujungnya nih, yang ada warna hitam. Klik tahan, seret ke bawah, tarik ke bawah sampai kemudian kita pilih fill series. Dah berubah datanya 1 sampai 10. Cara yang kedua, kita pilih B1, masukkan datanya 1, kemudian yang kedua kita pilih 2. Coba sini 2. Kemudian kita blok, tarik ke bawah, seret. Udah, inilah dia cara yang kedua. Apa bedanya cara yang pertama dan kedua? Tentunya cara yang kedua lebih worth it, lebih bagus lagi dibandingkan cara yang pertama. Bedanya, cara pertama kawan-kawan misalnya dimulai membuat nomor urut di A3, buatlah 1. Kawan-kawan misalnya mau buat 10, kan kawan nggak tahu nih sampai mana nih, kan nggak mungkin hitung lagi 2, 3, 4. Jangan butuh cepat sini misalnya pas sampai 10. Tapi kalau kawan-kawan misalnya nggak pas, bagaimana sampai sini? Kawan-kawan kira ini sampai 10, rupanya sampai berapa? Sampai 11. Berbeda kalau kita menggunakan cara kedua. 1, 2. Nah kita blok, tarik ke bawah, serap. Tahu kita yang 10 itu kan ada tuh yang sampingnya itu 10 tuh, 9, 8, kita mau ke 10. Nah 10. Bagaimana kalau kita mau menginput data 100 datanya, nomor 100, capek juga kita tarik ke bawah gini sampai 100, capek. Kita kan nggak mau capek, yang namanya kerja sistem kita kan nggak mau capek, kita kan mau kerja cepat. Cara yang ketiga, kita membuat nomor urut otomatis yang isi 1, baru kita klik
sel yang tadi yang berisi 1, kita pilih sini fill series. Sini letaknya fill series. Kita pilih series, baru kita pilih sini kolom nantinya. Nah, di sini kita buat mulai dari 1 sampai 100. Kita membuat dia di kolom, bukan di barisan, per kolom, di kolom C berarti enter kan. Nah, sini kawan-kawan terus sampai 100. Nah, itu dia ya. Begitu saja kawan-kawan. Semoga tutorial saya hari ini bermanfaat. Terima kasih.